Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan
mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Filipi 3. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita agar beribadah oleh Roh Allah, bermegah di dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang sungguh-sungguh harus dijalani. Demikian juga dengan Paulus, segala kemewahan, kemegahan, kuasa yang dia miliki tidak lagi bernilai karena pengenalan dia akan Kristus. Apa yang dahulu dianggap bernilai sekarang menjadi sampah. Paulus memperingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Dikatakan itu di dalam ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Orang-orang itu menekankan hidup keagamaannya secara lahiriah semata. Orang-orang itu hanya melakukan ibadahnya secara ritualistik dan legalistik. Mereka perlu diwaspadai karena berpotensi menyesatkan kerohanian jemaat. Dengan memakai kesaksian hidupnya, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tetap waspada. Paulus menulis surat ini pada waktu Paulus di penjara. Paulus dengan tegas menyatakan imannya dan terus mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Dikatakan di dalam ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sikap Paulus ini memang tidak mudah untuk kita teladani. Bagi kita yang berada dalam keadaan aman dan nyaman, mungkin akan mudah kita mengikut Yesus. Tapi bagaimana kalau keadaan kita sebaliknya? Berada dalam penjara karena Injil, menghadapi banyak masalah karena harus menyangkal diri dan pikul salib. Adakah iman kita akan tetap kepada Kristus? Adakah pandangan kita akan tetap fokus kepada Kristus? Ataukah kita akan kembali kepada hal-hal yang pernah kita punyai sebelum mengenal Kristus? Oleh karena itu kita perlu tekad seperti Paulus ini di dalam mengirung Yesus. Melupakan apa yang telah di belakangku, fokus kepada panggilan surgawi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus memiliki kesungguhan dalam iman di dalam mengikut Yesus. Dan terus memiliki kerinduan untuk semakin mengenal dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.